wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Baik kan? Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak selalu ingatkan kita harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu mensyukuri segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Karena ketika kita bersyukur, maka Allah akan berikan tambah kenikmatan kepada kita. Dan jika kita kufur atau kita tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya azab Allah itu sangatlah pedih sekali. Kita nggak mau kan mendapat azab dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus selalu bersyukur atas segala nikmat. Bagaimana cara kita mensyukuri nikmatnya? Yaitu dengan menjaga kesehatan, dengan menjalankan amal soleh, kita dengan belajar, menjalankan sholat 5 waktu, mengaji dan lain sebagainya. Itu termasuk wujud syukur kita. Baik anak-anak, kita masuk ke materi bab 4 di mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Buka LKS di halaman 41 bab 4. Temanya yaitu kita akan mempelajari tentang bersih itu sehat. Nah, di dalam agama Islam tentang kebersihan itu menduduki kedudukan yang sangat penting. Betul? Bahkan kita itu diwajibkan untuk mencari ilmu tentang bersuci atau thaharah. Wajib hukumnya, karena ketika kita tidak mengetahui tentang ilmu thaharah, padahal kita diwajibkan untuk sholat, ketika kita berhaji juga kita harus dalam keadaan suci harus mengetahui tentang ilmu thaharah. Sholat kita tidak sah, tidak akan sah secara syariat karena kita belum mengetahui ilmu tentang thaharah atau bersuci. Maka hukumnya mencari ilmu tentang thaharah atau bersuci itu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Tidak boleh tidak, semua wajib untuk mencari ilmu tentang thaharah. Nah, di sini dalam LKS 41 Rasulullah SAW bersabda, agama Islam itu adalah agama yang bersih atau suci. Maka hendaklah kamu menjaga kebersihan. Sesungguhnya tidak akan masuk surga kecuali orang-orang yang suci. Jaminan bagi muslim yang suci atau menjaga kesuciannya, baik suci zahir maupun badan, baik suci jiwa dan raganya, itu jaminannya mendapatkan besok masuk surga. Siapa yang nggak mau surga? Semua umat Islam pasti menginginkan yang namanya surga, karena tujuan kita hidup di dunia itu besok kita mau ke surga. Makanya oleh karena itu kita harus menjaga kebersihan baik jiwa dan raga kita. Bagaimana cara menjaga kebersihan? Banyak caranya. Kebersihan jiwa yaitu dengan selalu beramal soleh atau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita mengkotori jiwa kita, mengkotori hati kita dengan perilaku-perilaku yang tercela. Seperti apa perilaku yang tercela itu? Misal bohong. Ketika kita berbohong, itu kita telah mengkotori hati kita. Suudzon atau berburuk sangka, mencuri dan lain sebagainya. Banyak sekali penyakit-penyakit yang dapat mengkotori hati kita. Nah, selanjutnya kita buka LKS-nya di halaman 42. Dalam ilmu fikih bersih dan sehat ada istilah tentang thaharah. Thaharah itu secara bahasa artinya tadi bersuci. Sedangkan thaharah secara istilah artinya yaitu mencucikan diri dari hadas kecil maupun besar, dan juga mencucikan diri dari macam-macam najis, agar kita diperkenankan ataupun diperbolehkan
atau sah dalam melaksanakan ibadah. Nah, ibadah yang wajib untuk suci dari hadas alif dan hadas besar maupun suci dari najis. Seperti contoh ibadah apa? Yang paling utama yaitu ibadah sholat. Ketika kita tidak mengetahui ilmu tentang bersuci ini, sholat kita pastikan secara syariat tidak sah karena kita tidak mau mengkaji ilmu tentang taharah. Nah, taharah itu dibagi menjadi berapa macam? 2 macam. Yang pertama yaitu bersuci dari hadas. Yang kedua bersuci dari macam-macam najis. Kita akan bahas satu persatu. Pertama kita bahas tentang hadas. Hadas itu dibagi atau terdapat 2 macam hadas. Pertama, hadas kecil. Yang kedua, hadas besar. Kita mulai dari hadas kecil. Contoh dari hadas kecil apa? Contoh hadas kecil itu seperti misalnya kencing, BAB itu hadas kecil. Atau kentut itu juga merupakan hadas kecil. Kita bersentuhan dengan bukan muhrimnya itu juga kita berhadas kecil. Artinya hadas kecil itu segala sesuatu yang membatalkan wudu. Segala sesuatu yang membatalkan wudu itu kita dalam keadaan hadas kecil itu ketika kita melakukan membatal wudunya berarti kita dalam keadaan hadas kecil. Nah, ini Bapak ada pesan ini untuk berhadas kecil ini ya, untuk kencing gitu. Kalau kencing itu jangan sembarangan. Bahaya itu ketika kita hidup bersih itu kita juga harus mentaati atau menjalankan tata cara dalam buang hajat. Kalau tata cara buang hajat atau kencing atau BAB dan lain sebagainya itu kita harus nggak boleh sembarangan. Jangan kencing di sembarang tempat, di bawah pohon atau di lubang-lubang atau di air yang menggenang, itu berbahaya. Ada hadis yang menceritakan tuh besok itu ketika kita kok kencing sembarangan, kita kencing di bawah pohon atau kita kencing di sembarang tempat atau di tempat publik, besok di akhirat sana ada ancaman hukumannya. Dulu ketika waktu Rasulullah SAW masih hidup, ini ceritanya, ketika Rasulullah itu masih hidup, itu Rasulullah sedang jalan-jalan dengan para sahabat. Ketika berjalan-jalan, kemudian Rasulullah melewati dua makam. Ketika Rasulullah dan para sahabat itu sampai di kedua makam tersebut, tiba-tiba apa yang terjadi? Ada yang tahu nggak? Tiba-tiba yang terjadi itu Rasulullah ini wajahnya berubah menjadi pucat dan mengeluarkan keringat ini. Bukan cuma mengeluarkan keringat ini, tapi Rasulullah juga menggigil ketakutan. Karena apa? Para sahabat bingung. Terus ada salah satu sahabat yang bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau menjadi seperti itu atau berubah seperti itu ketika kita sampai di sini?" Rasulullah, "Wahai para sahabat, apakah engkau tidak mendengar ada jeritan, ada tangisan, ada jeritan kesakitan, tangisan minta tolong? Kalian tidak mendengarkan? Apakah kalian tidak mendengar?" Para sahabat tidak ada yang mendengar. Jadi yang mendengar cuma Rasulullah SAW. Sesungguhnya kata Rasulullah di dua makam tadi sedang dilaksanakan penyiksaan kubur. Ini ada di Rasulullah itu mengeluarkan itu keringat dingin dan juga wajahnya pucat, menggigil, drodok, karena Rasulullah mendengar
mendengar adanya siksa di dalam kubur yang sedang dilaksanakan, sedang ada penyiksaan di dalam kubur. Alhamdulillah, ini siapa yang mau disiksa? Rasulullah kembali memberitahukan kepada para sahabat, sesungguhnya di dua kubur tadi, yang satu itu kesalahannya karena apa? Karena dia saling suka mengadu domba. Jadi dia suka mengadu domba si A, misalnya si A dan B diadu domba agar dia saling bermusuhan atau saling tengkar. Itu yang kesatu. Yang kedua itu karena apa? Dia disiksa dalam kubur ya Rasulullah, kata Rasulullah, karena dia apa? Karena dia suka buang hajat sembarangan. Dia suka buang air kecil di bawah pohon. Dia suka buang air kecil di jalanan. Dia tidak mau membersihkan, ketika buang air kecil tidak mau cebok. Jadi buang air kecil asal buang air kecil terus tidak mau cebok. Besok itu ada siksanya bagi seorang muslim yang sembarangan dalam buang hajat. Jadi hati-hati anak-anak, jangan sampai kalian buang hajat sembarangan kalau tidak ingin disiksa. Terus itu dalam suatu kitab itu dijelaskan sudah, sesungguhnya di dalam apa itu, pokoknya nggak boleh di rongrong itu, biasa di rongrong gansir atau rong jangkrik itu terkadang itu dijadikan sebagai tempat rumahnya jin. Jadi ada makhluknya, jangan sembarangan ya, nggak boleh kencing kencing itu harus di tempatnya, di kamar mandi, harus cebok. Nah itu kita kembali lagi ke pembahasan atas ya. Tadi atas kecil, kemudian ada atas besar. Belum tadi. Atas kecil itu disucikan dengan apa? Dengan wudu ataupun dengan tayamum. Tayamum itu ketika kita tidak menemukan air, kita boleh bertayamum. Kalau di sini banyak air, jadi kita mensucikan hadas kecil itu dengan berwudu. Besok kita bahas tentang ini. Kemudian ada hadas besar. Bagaimana cara mensucikan hadas besar? Kalau mensucikan hadas besar itu dengan cara mandi wajib atau mandi dengan niat untuk mensucikan hadas besar. Ada banyak penyebab kita bisa berhadas besar. Seperti kalau anak-anak putri itu biasanya haid atau nifas, dan juga melahirkan, mimpi basah, dan lain sebagainya. Itu ya, itu yang menyebabkan kita hadas besar. Bermanfaat dan dapat dimengerti apa yang Bapak sampaikan, semoga dapat dimengerti, dipahami, dan dapat dijalankan dan bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.